Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba semuanya. Sehat? Sudah makan? Yang jawab sudah, itu berarti makan siang. Yang jawab belum, itu makan malam. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah karena sudah dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang solawatnya lurus-lurus aja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi tak semua seleranya sama. Ada yang pakai suara mendayu-dayu dengan lagu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Al-Markaz Al-Islami Makassar, Bapak Profesor Basri Hasanuddin beserta seluruh jajaran, Bapak Sekjen, alim ulama, tokoh masyarakat yang membawa saya ke bumi Makassar ini, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, senior-senior saya, kakak-kakak kelas saya. Ustaz Somad ini orangnya tidak adil, yang dia tegur, yang dia siapa, yang dia kenal saja, yang ada jabatan saja. Kami yang menunggu dari tadi tidak dia sapa. Kalau begitu saya sapa semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang ada di lantai atas, yang paling atas, yang bawah, yang melihat, yang tidak melihat, yang mendengar suara, semuanya insya Allah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah di Palestina. Ini yang hadir ini dari rumah, maka dia sama seperti orang yang berjihad yang sedang menghadapi Israel di Palestina, insya Allah. Amin. Oh, mana bisa begitu Ustaz? Kami cuma datang duduk mendengar. Mereka bertaruh nyawa, meninggal, kebakaran, kena bom. Kami sudah melihat. Begitulah Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita siang ini sejahtera, damai, berkah. Sejahtera, damai, berkah. Ini tema siapa yang ngasih? Panitia. Yang pertama kita bahas adalah masalah sejahtera. Kalau makna sejahtera itu gajinya tinggi, satu orang punya gaji 50 juta, maka sesungguhnya kebutuhan manusia tidak pernah tercukupi dengan apapun. Betul? Orang yang punya mobil harganya 2 miliar, maka dia tetap tidak merasa sejahtera. Kenapa? Karena kepalanya melihat ke atas, dia bilang Tuhan tidak adil. Karena orang punya private jet, pesawat pribadi. Ini yang saya omongin betul atau tak betul? Terserah, kalau ada yang bilang nggak betul nggak apa-apa. Saya teruskan juga. Artinya kalau ada orang merasa rumah dia sudah paling bagus, lantai 2 pakai keramik,
kolam renang, ada taman, dia tetap merasa dirinya belum sejahtera. Kenapa? Karena dia melihat rumah konglomerat dan orang-orang kaya. Lalu sebenarnya kesejahteraan itu letaknya di mana? Sejahtera itu letaknya di dalam hati orang yang beriman dan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara syarat orang yang sejahtera, dia punya al-baitul wasi', rumah yang luas. Berapa banyak orang rumahnya luas, seluas lapangan sepak bola, tapi bunuh diri. Kenapa? Hutangnya keliling pinggang. Berapa banyak orang yang merasa punya harta yang banyak, tapi pikirannya sempit. Kenapa? Karena hatinya tidak tenang. Dalam Quran dikatakan, ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Kalau mau melihat orang yang tenang, lihatlah orang yang sedang berada di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar ini. Padahal ini padatnya luar biasa. Ini kalau dikumpulkan biji matanya berapa karung ini. Ini masjid menurut ukuran soft beda dengan ukuran yang sekarang. Karena kalau ukuran soft itu ada berjarak, ini sudah tidak ada jarak sama sekali. Ini padat luar biasa. Di atas sampai berdiri, di bawah penuh, tapi semuanya tersenyum, senang, bahagia karena hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kalau hati terasa sempit, banyak berzikir, menyebut dan mengingat nama Allah. Alhamdulillah, zikir. Subhanallah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Salawat, zikir. Baca Quran, zikir. Tapi yang paling afdalu zikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, kalau gitu dari omongan Ustadz Somad, kami nggak boleh kaya, kami nggak boleh punya mobil bagus, kami tidak boleh punya rumah bagus, kami tidak boleh punya baju yang bagus, karena itu bukan tanda kesejahteraan. Itu sejahtera materi. Ada yang lebih hebat dari materi, karena materi akan busuk, materi akan lapuk, materi akan ditinggalkan. Rumah materi, mobil materi, istri, rumah materi, mobil materi, kalau istri materialistik. Ustadz jangan ngomong gitu, itu pelecehan bagi perempuan. Materi itu artinya benda, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dipegang. Perempuan itu bisa nggak dilihat? Bisa. Bisa disentuh? Mana bisa bini orang? Yang dimaksud dengan materi itu adalah benda. Sedangkan diri kita ini tidak semuanya benda. Mata, telinga, tangan, kaki, betul. Tapi ada yang tidak benda. Cinta. Cinta tidak benda. Tapi kalau ada suami yang selalu mengatakan, aku mencintaimu sayang, maka ibu perlu melihat benda, buktinya mana? Uang belanja mana? Kalau hanya sekedar materi tanpa memperhatikan yang tidak materi, tidak adil. Maka dalam Islam itu sejalan antara yang materi dengan tidak materi. Salat itu ada yang kelihatan, tegak, ruku, sujud, iftitah, Fatihah, bisa didengar ayatnya, bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh, tapi ada yang tidak tersentuh, yang ada di dalam. Itulah dia khusyuk. Khusyuk tidak bisa dilihat, tapi tanda-tandanya ada. Ada seseorang sedang sholat, selama sholat itu dia membelai, mengelus jenggotnya terus. Lalu ditanyakan kepada seorang ulama, wahai ulama, apakah orang itu sholatnya khusyuk? Idza khasha'atil qalbu la khasha'atil jawarihu. Idza khasha'atil qalbu
la khasha'atil jawarihu. Kalau hatinya khusyuk, kalau pikirannya khusyuk, pasti anggota tubuhnya ikut khusyuk. Begitu juga saat kita bercermin, melihat wajah di kaca, dari ungkapan doa sejalan antara yang kelihatan dengan tidak kelihatan. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana bentuk fisik ciptaanku sudah bagus, maka perbaikilah yang tidak kelihatan. Jadi kita, kesejahteraan itu maksudnya sejahtera secara fisik, tapi juga hati kita sejahtera. Banyak orang yang secara fisik tidak sejahtera. Mohon maaf beribu maaf, bukan mau melecehkan, menyepelekan. Suatu ketika saya sedang sholat di Jumat, saya sedang sholat di masjid. Selesai sholat, saya kurang semangat berdoa, lesu, lemah, letoy, loyo, lunglai. Tiba-tiba mata saya terbuka, saya lihat di depan saya, di depan mata kepala saya melihat, maaf beribu maaf, ada seseorang yang tangannya putus dan tangannya ke atas berdoa begitu lama dia meminta. Melihat dia berdoa lama, tiba-tiba datang rasa malu dalam hati saya. Kau sehat Abdul Somad, fisikmu sempurna, tapi engkau tidak pernah mengangkat tangan berdoa lama. Lihatlah orang yang ada di depanmu ini, secara fisik dia tidak sempurna, dia tidak sejahtera secara zahir, tapi hatinya sejahtera karena dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang yang sejahtera secara zahir dan batin, fisik dan mental, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kuncinya ada pada syukur, mensyukuri nikmat Allah. Syukuri apa? Nah, tak boleh di masjid, nggak boleh. Ini karena di masjid saya tak mau melantunkannya. Andai kita buat di tanah lapang, 3 album kita mainkan. Allahu Akbar.